Nah, sampai sini sekarang saya mau masuk ke langkah yang kelima dulu ya. Langkah 4 nanti belakangan ya. Dari sini baru ke sini. Kita tadi ada pembayaran siswa, ada penjualan alat-alat tulis sekolah. Saya mau langsung masuk ke langkah 5 ya, hasil penjualan ya, atau laporan penjualan ya, laporan penjualan, ringkasan dan total penjualan segala macam ya. Terus ya, untuk masuk ke lihat laporan penjualan, kita masuk ke proses transaksi sini. Sistem akan masuk ke modul proses dan kontrol transaksi ya, proses dan kontrol transaksi. Dalam modul ini kita perlu ambil waktu baca dulu ya. Di bagian sini adalah customer yang lakukan pembayarannya. Di sini ada 4 tampilannya. Tampilan utama adalah nama ya. Kita bisa ganti tampilan ke transaksi, tampilan ke tangga, tampilan ke total ya. Tampilan ke total dia punya transaksi. Aku balik ke nama ya. Tampilan nama, transaksi nama ya. Terus kemudian di sini ada kontrolnya. Tiap kali kita masuk ke proses transaksi pasti masuk ke batch ini. Batch ini adalah current confirm sale batch ya. Di dalam sistem ada beberapa batch ya, ada beberapa batch di sini ya. Di sini ada beberapa batch ya, tapi kita fokus utama adalah current confirm sale batch. Ini adalah orang yang bayar, sudah bayar lunas ya, statusnya transaksi semua sudah pay punya, semua sudah pay punya. Terus untuk setiap transaksi ya, kita bisa baca rincian transaksi ini. Misalnya contohnya transaksi David terjadi pada tanggal ini, jam ini, nomor transaksi nomor 6, pelanggannya David, dan tipe pembayaran cash, subtotalnya berapa, total berapa, pembayaran satu berapa, apakah ada sisa pembayaran, dan statusnya apa, sudah pay. Terus kemudian kedua, Kevin juga sama ya, Kevin juga sama untuk dia punya perincian pembayaran. Dan ketiga ini adalah cash punya, ini lihatannya adalah penjualan alat-alat sekolah ya, alat-alat sekolah. Selanjutnya kita bisa lihat informasi lain-lain. Ini banyakkan adalah kontrol informasi ya, kontrol informasi. Misalnya contohnya David, tangga kwitansi, tangga ini, nomor kwitansi ini, ukuran kwitansi setengah halaman. Kevin, tangga kwitansi, nomor kwitansi, dan satu halaman ya, satu halaman. Dan terus cash, kwitansi singkat, cash, kwitansi singkat. Ini adalah kontrol informasi tentang setiap transaksi, kelihatan dikeluarin oleh siapa, service officer siapa ya. Terus kemudian dia punya operator siapa ya. Untuk mengcross check nomor kwitansi ya, misalnya di sini nomor kwitansi untuk David 1003, Kevin 104, kita bisa cross check di sini. Kita keluar dari modul ini, masuk ke setup, masuk ke tampilan kwitansi ya, tampilan pilih kwitansi ya. Nah, di sini kita bisa cross check kwitansi yang sudah keluar. Misal contohnya David 1003 ada angka ini ya, angka ini. Terus Kevin ada angka ini, terus ada kwitansi cash angka ini, dan seterusnya. Di sini adalah kontrol kwitansi yang keluar tiap hari untuk orang yang bayar cash ya. Orang yang bayar cash pasti ada catat kwitansi nomor di sini. Terus saya balik lagi ke proses transaksi di sini ya. Jadi kwitansi itu bisa kita cross check ya, bisa kita cross check ke sistem punya catatan. Terus tentang perincian sini ya, perincian sini adalah isi transaksi. Contohnya saya pilih David, kelihatan perinciannya 1, 2, 3, 4. Pilih Kevin, lihatannya sama. Kalau pilih cash berubah ya, berubah. Terus cash satu lagi berubah. Perincian ini adalah isi transaksi ini ya. Dalam transaksi misalnya contohnya jumlahnya 31.000, isinya apa? Isinya ini ya. Contohnya David, contohnya 1.650, isinya apa? Isinya ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya adalah di halaman cetak sini. Halaman cetak sini kalau kayak klik, kelihatan ini adalah summary informasi ya.
summary informasi tentang transaksi-transaksi yang di sini. Di sini kita kelihatan ada 4 transaksi. Makanya indikasi transaksi ada 4. Total item 32. Dari mana? Item itu dari perincian. Misalnya contohnya di sini ada 4 ya. Terus kemudian sini ada 4. Kalau di sini ada 9 dan sini ada 15. Jadi totalnya 32. Total menerima, total jual 3.381. Terus kemudian kita tidak kasih diskon, tidak ada tambah service charge, nggak ada pajak ya. Terus kemudian ya total menerima sama dengan total penjual, nggak ada refund, pembayaran sekian gitu. Nah ini ada total harga pokok HPP ya. Kalau di service ya laba lebih tinggi ya, sekolah laba lebih tinggi. Jadi ini di dalam cetak ini adalah hitungan semua transaksi punya summary. Di sini jika kita mau lihat semua barang atau semua pembayaran yang sudah dilaksanakan, misalnya contohnya David, saya lihat rinci ada 4 macam. Kevin juga sama, cash lain. Tapi saya mau lihat semua rinci, semua komponen rinci. Jadi saya pilih sini, saya masuk perincian, masuk ke detail, terus kemudian minta diproses. Minta sistem proses. Di sini proses record ada 4 ya, kita yes. Sistem masuk ke modul tampilan rinci ya, tampilan rinci ya, kita kelihatan semua pembayaran dan barang-barang yang terjual di sini. Dalam tampilan rinci transaksi ya, di sini ada 2 jenis tampilan ya. Tampilan utama adalah view all ya. View all ini adalah ini. View all ini adalah saat terjadi item ini terjual, dia punya tanggal dan jam yang saat terjadi ya, saat terjadi. Tapi jika saya view sum kelihatan summary, misalnya buku tulis jual total 15, pensil total jual 9. Terus kemudian bayar bulanan ada 2 kali orang bayar. Bayar masuk juga ada 2 orang kali bayar. Jadi di sini ada 2 jenis tampilan. View all ya adalah rinci barang terjadi pada waktunya, pada waktu dan tanggalnya. Atau view sum adalah summary ya, summary buku tulis terjual berapa ya, atau pensil terjual berapa. Jadi 2 tampilan. Balik lagi ke view all. Di sini rinci sudah selesai, saya keluar. Jika kita mau baca transaksi informasi sesuai dengan tanggal ya, apakah tanggal itu per hari atau per bulan ya. Sebelum kita masuk ke informasi cetak atau perincian ya, kita set view dulu, set view. Contohnya saya melihat 1 hari ya, 1 hari misalnya tanggal 25 sampai tanggal 25, berarti ini 1 hari. Kemudian saya pilih, setelah pilih baru saya masuk ke cetak, baca informasi 1 hari punya. Jika perlu kita masuk ke perincian detail, baca 1 hari punya penjualan perinciannya, perincian penjualan. Terus kemudian kalau untuk 1 bulan sama juga, kita set view ya, tanggal diisi tanggal 1 sampai 30 atau 31. Terus kemudian kita pilih, sesudah kita pilih tanggalnya baru kita baca dia punya cetak total informasinya berapa, sama perinciannya informasi berapa ya, sama informasi berapa. Di sini kita sudah selesai tentang proses dan kontrol transaksi demonstrasi ya, kita keluar. Nah, kita sudah selesai langkah kelima punya demonstrasi. Langkah kelima sudah selesai. Selanjutnya akan balik ke langkah 4 ya, langkah 4.